Sewaktu Yunho menyatakan cintanya ke Jiwon, tiba-tiba Jiwon ditelepon sama Yuji karena ada urusan mendadak menemaninya bertemu dengan klien. Sebelum Jiwon pergi, Yunho memberanikan diri meminta nomor WA-nya Jiwon. 전화번호 좀 알려줄 수 있어? Jiwon akhirnya bertemu dengan Yuji untuk membahas pemasaran produk perusahaan. Saat Yuji memperkenalkan Jiwon ke direktur pemasaran bernama Wang Hun, dia teringat di masa depan Wang Hun membuat masalah dengan memukuli kru pesawat, bahkan viral di TV. 두더지 상무 영상이 SNS를 통해 퍼지며 Balik ke Sumin yang masih diinterogasi temennya terkait posisinya kerja di perusahaan UNK yang hanya sebagai karyawan kontrak. Temannya juga mengetahui kalau Sumin berniat menjatuhkan Jiwon saat di acara reuni itu dengan memberikan anting palsu. Menurut temannya, yang harus bertanggung jawab dengan pembulian Jiwon saat di SMA adalah Sumin. Ketiga temannya marah karena selama ini mereka dibohongi. 지금 내내 네 거짓말에 노라는 얘기하는 거 아이가? Setelah kebusukan Sumin terjawab, semua teman-temannya meninggalkan Sumin sendirian di restoran. Di sisi lain, Wang Hun memotong pendapat Jiwon dengan nada tinggi. Untungnya Yuji langsung membela Jiwon dengan mengatakan kalau Jiwon adalah karyawan yang patut diandalkan. 기대하는 직원이라 의견을 듣고 싶어서 데려왔습니다. 주말인데도. Saat akan pulang, Yuji mengajak Jiwon minum kopi. Yuji merasa tidak enak dengan Jiwon karena masih bekerja di akhir pekan. Di tengah perjalanan, Jiwon bersembunyi saat melihat Min Hwan. Bahkan dia juga melihat Sumin yang sudah di depan rumah Jiwon. Min Hwan menanyai Sumin kenapa dia ada di depan rumah Jiwon. Sumin menjawab kalau Jiwon tidak mau mengangkat teleponnya. Karena kasihan melihat Sumin di luar, Min Hwan mengajak masuk ke dalam rumah Jiwon. Namun kode pintunya sudah berubah. Karena telepon Jiwon tidak juga diangkat, Min Hwan memutuskan mengajak Sumin ke warung sambil menunggu Jiwon pulang. Min Hwan sempat kegoda saat melihat kemolekan tubuh Sumin. 야, 이거 참... Balik ke Jiwon yang sedang asik menikmati kopi bersama Yuji. Jiwon bercerita kalau dia sedang membuat proposal paket masak dan sedang belajar desain interior. Selain itu, Jiwon berencana akan belajar bela diri. Yuji pun langsung menawarkan diri untuk menjadi pelatihnya karena sewaktu kuliah dia jago bela diri. 폴댄스를 부장님한테요? 반응이 왜 그래요? Jiwon sempat tidak percaya kalau Yuji mantan atlet bela diri. Jiwon sempat terkesima saat Yuji melepaskan kacamatanya. Jiwon kemudian menyuruh Yuji memakai lensa kontak mata. 렌즈 껴보시는 거 어때요? Malam itu Min Hwan dan Sumin sedang minum bersama. Sumin sengaja menggoda Min Hwan. 진짜 최고. 짱 멋있어요. Setelah selesai dengan jalan-jalannya, Yuji mengantarkan pulang Jiwon. Jiwon mengatakan merasa senang melihat Yuji tersenyum. Membuat Yuji salah tingkah tuh. 웃으시니까 정말 좋아요. Saat akan tidur, Jiwon menerima pesan dari Min Hwan kalau dia sekarang bersama dengan Sumin. Min Hwan bingung karena Sumin menangis dan tidak bisa bertemu dengan Jiwon. Jiwon meminta Min Hwan untuk mengantarkannya pulang karena saat ini dia sedang pusing banyak pikiran. Tak lama dari itu, Yunho menelpon Jiwon. Mereka membahas masa lalu saat di SMA, di mana Yunho dulu pernah mengatakan kalau tidak akan berbicara lagi dengan Jiwon karena Yunho menerima surat penolakan dari Jiwon. Jiwon bingung karena dia merasa tidak pernah mengirim surat ke Yunho. Jiwon pun membuat janji bertemu dan menyuruh Yunho membawa surat yang masih disimpannya. 답장이라는 거 가지고 와줄 수 있어? Seperti biasa, Jiwon berangkat kerja. Namun penampilannya saat ini menjadi pusat perhatian rekan kerjanya di kantor karena terlihat sangat cantik dan juga anggun. Min Hwan bahkan sampai kaget melihat Jiwon. Yuji yang sedang berjalan ke dalam ruangannya pun harus menabrak meja karena kurang fokus akibat melihat Jiwon. 미안합니다. Yuji langsung menghampiri Jiwon dan mengatakan kalau pakaian yang digunakannya tidak cocok di kantor. Tapi Hyun membela Jiwon kalau pakaian itu masih wajar digunakan di kantor. Yuji lalu beralasan kalau mungkin dia belum pernah melihat Jiwon tanpa kacamata. Jiwon keceplosan mengatakan kalau Yuji sudah melihatnya kemarin. 어제도 보셨는데.
Jiwon juga membenarkan apakah Yuji memakai lensa kontak. Yuji jadi salah tingkah tuh saat Juran dan Sumin memuji penampilannya tanpa kacamata. 진짜 좋아해. Semua staf di kantor membicarakan kecantikan Jiwon. Minhwan dianggap pria paling beruntung sudah memiliki pacar secantik Jiwon. Minhwan bahkan mengatakan kepada Jiwon kalau Yuji itu sudah menyukai Jiwon. Karena sebagai laki-laki Minhwan tahu hal tersebut. Namun Jiwon membantah pernyataan Minhwan. Minhwan berusaha akan mencium Jiwon. Namun Jiwon justru menyiramkan es teh ke celana Minhwan. Seolah tak mempunyai dosa, Sumin mengatakan kejadian di acara reuni kemarin teman-temannya masih kekanak-kanakan. Tapi Jiwon menjawab kalau dia tidak akan membiarkan dia dibully lagi. Jiwon juga akan segera menikah dan mempunyai rumah baru bersama dengan Minhwan karena saham yang dibeli Minhwan harganya sudah naik. Jiwon sengaja mengatakan itu untuk membuat Sumin cemburu. Saat akan pulang dari kantor, Yuji menanyai Jiwon kenapa dia memakai baju tidak formal di kantor. Jiwon pun menjawab kalau orang lain memperlakukannya sangat berbeda setelah merubah penampilannya. Lagi-lagi senyuman Yuji membuat Jiwon meleleh. 느낌이 달라요. 앞으로도 자주 웃으시면 좋을 것 같아요. Jiwon juga menyuruh Yuji supaya dia lebih sering tersenyum serta harus merubah penampilannya juga. Jiwon yang sedang menunggu bis kaget melihat Hyun keluar dari mall. Terlihat Yuji sudah membelikan tas dan belanjaan yang banyak. Seketika mata Jiwon langsung berkaca-kaca melihat kedekatan Hyun dengan Yuji. Bahkan saat akan tidur, Jiwon masih memikirkan dan tidak percaya melihat Yuji dan Hyun berpacaran. Di sisi lain, Yuji dan Hyun mengunjungi kakeknya sebentar. Hyun menceritakan kepada kakeknya kalau dia senang sekali sudah dibelikan tas dan baju oleh Yuji. Namun mereka pun hanya sebentar mengunjungi kakeknya dan langsung pulang. 방향이 반대인데. Ternyata di tubuh Yuji ini mempunyai gambar hati berwarna biru, mirip dengan gambar yang ada di uang pemberian ayahnya Jiwon. Malam itu dia bingung apakah dia akan memberitahu Jiwon kalau Minhwan dan Sumin sudah berselingkuh. Namun dia ragu memberitahunya karena takut ketahuan kalau ternyata dia menjalani kehidupan kedua. Karena saat di masa depan Yuji mengunjungi pemakaman Jiwon. Bahkan polisi menangkap Minhwan dan Sumin sebagai pelaku pembunuhan Jiwon. Yunho bersama teman-temannya juga mendatangi kematian Jiwon. Di akhir film Yuji teringat dengan kecelakaan dirinya saat sedang mengendarai mobil. 두 번째 기회가 주어졌다.